Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Sunanar di channel Sunanar Upil. Pada kesempatan kali ini kita akan collab atau kita akan ngobrol-ngobrol dengan ponakan saya nih. Ponakan saya punya channel, nama channelnya apa? Nama channel saya Septian Family Channel. Nah, ini punya channel namanya Septian Family. Ya jangan lupa setelah nonton video ini tonton juga ya channel punya ponakan saya, yaitu ngebahas tentang Vlog ngevlog ke ya. tempat perwisata. Jadi nggak jalan-jalan lah Ya. gitunya itu nama. Jadi kalau teman-teman pengen tahu daerah pariwisata bisa ke mana gitu, bisa lihat channelnya ponakan saya ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar YouTube. Mungkin saya akan share kepada ponakan saya masalah pengalaman saya nge-YouTube. Juga buat teman-teman mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan, juga jadi bahan apa namanya ya. Jadi seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru gitu ya. Pengalaman adalah guru yang paling berharga gitu. Jadi channel-channel yang besar pun mereka ngalamin dari nol dulu ya gitu. Jadi barangkali ada yang mau ditanyakan sama ponakan saya mengenai per-YouTubean ini, silahkan. Ya, untuk pembahasan saya sebagai YouTube pemula, ya awalnya belajar dari beliau apa untuk menjadi YouTuber. Jadi saya motivasi untuk ikut ke YouTube. Cuman ada beberapa hal yang istilahnya belum saya mengerti sebagai YouTube pemula, makanya saya akan istilahnya apa Bertanya ya, datang aja, share gitu ya. sharing sama Pak Sunandar. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, saya yang belum mengerti itu tentang analisis video, tentang Tentang analisa ya. tentang analisa. Jadi kalau untuk analisa channel sebenarnya ini sangat mudah ya. Banyak dari para YouTuber pemula mereka tahunya hanya mengupload tanpa mempelajari dulu, seperti di konten saya sebelumnya, tanpa mempelajari dulu cara kerjanya YouTube. Jadi kalau misalkan kita ingin bisa atau ingin menjadi seorang konten kreator, setidaknya kita harus mempelajari dulu yang namanya analitik analisis channel di YouTube kalian ya. Di analisis itu ada beberapa pemberitahuan, nanti teman-teman bisa lihat ya di analisisnya YouTube kalian. Kalau pakai HP gunakan Chrome, kemudian masuk ke mode desktop. Sesudah itu kalian cek di channel kalian ya, di kreator apa ya gitu ya, di konten kreator kalian, buka di situ ada analisa mengenai kemajuan atau perkembangan channel YouTube kalian gitu ya. Yang pertama kita harus lihat dari analisis itu, yang pertama kalian lihat bagian video ya. Kemudian dari video tersebut kalian lihat di mana penonton terbanyak yang nonton video kalian, lewat apa gitu ya. Kan ada beberapa pilihannya, ada yang nonton channel kita ini lewat analisa, lewat ini eksternal. Kalau eksternal ini seperti Facebook, kemudian WhatsApp, itu masuknya eksternal. Ada juga yang menggunakan aplikasi atau disimpan di situs web, itu masuknya eksternal. Ada juga kalau misalkan sistemnya rekomendasi video. Nah, kalau video kalian direkomendasikan oleh YouTube, di sana akan ada keterangan rekomendasi video gitu ya. Ini berarti kalian sangat beruntung karena video kita direkomendasikan oleh YouTube ke video-video orang lain gitu ya. Jadi misalkan gini, Septian punya video gitu ya, direkomendasikan oleh YouTube. Nah, nantinya posisi nanti ketika ada orang lain yang nonton video yang lain gitu ya, mereka nonton video orang lain, kemudian nanti di bagian jajaran bawahnya itu akan ada terselip channelnya Septian di bawahnya gitu. Nah, itu namanya rekomendasi. Nah, berarti kebayang kalau misalkan rekomendasinya sama YouTube itu bisa sampai jutaan ke orang lain gitu ya. Kemungkinan besar pasti akan ada yang nonton video kita ini akan sangat banyak. Contohnya di channel ini
ada yang booming sampai ditonton 1.800.000 kali tayang ya, 1.800.000 kali tayang. Nah ini kebanyakan dari rekomendasi. Ada juga yang keduanya, yang booming yang kedua ditonton 700 berapa ribu kali tayang. Nah itu juga dari rekomendasi. Jadi kalau Septian ini direkomendasikan oleh YouTube berarti sangat beruntung gitu lah ya. Gimana, ada lagi yang ini atau kurang memuaskan atau gimana? Kalau itu ya cukup sangat bermanfaat untuk informasinya. Mana ada satu lagi informasi untuk kayak itu bertombola. Nah kan kebanyakan yang apa kayak nawarin ini beli paket subscribe sama 4.000 jantaya harganya segini. Nah itu untuk oknum seperti itu apakah istilahnya aman atau tidak? Itu kalau bisa disebut, kemarin banyak yang tawarin gitu, cuman ya iseng-iseng lah. kalau untuk masalah itu kemungkinan tidak aman sangat besar ya teman-teman, karena banyak sekali faktor penipuan. Logikanya seperti ini, saya misalkan membeli, dulu kan pernah ada game ya, game juga kan sama pakai akun seperti YouTube juga, mirip-mirip. Dulu saya pernah beli game ya, game apa ya yang pakai akun, jadi saya beli akun orang lain untuk bermain game gitu ya. Tahu-taunya pas begitu saya udah keluarin duit sekitar berapa ratus ribu waktu itu, karena ingin langsung gamenya di level yang atas, saya beli akunnya. Walaupun udah saya rubah passwordnya gitu ya, passwordnya udah saya rubah nih serumit mungkin. Tahu-taunya sama yang punya pertama dia dimasukkan lupa sandi gitu ya. Lupa sandi kan otomatis ada pemberitahuan di pihak YouTube, ada settingan-settingan tertentu yang akhirnya akun yang telah dijual ke saya diambil kembali gitu ya. Nah kita mau itunya gimana? Sama juga dengan YouTube juga kan pakai akun Gmail gitu ya, akun Gmail sama. Jadi kalau misalkan saya beli akun orang lain nih dengan harga berapa puluh juta gitulah ya, misalkan kita beli akun yang udah dimonetize, kita udah ganti password, kemungkinan besar itu bisa direbut lagi sama pemilik pertama gitu ya. Kemungkinan bisa sangat besar. Karena apa? Di situ kita ada settingan lupa sandi. Nah lupa sandi ini otomatis di sananya akan ada namanya kembali lagi ke pemilik pertama. Mending kalau misalkan kita bisa menghubungi pemilik pertama, kalau tidak ya udah uang yang puluhan juta itu bisa raib gitu ya. Jadi intinya membeli subscribe sama jam tayang itu tidak aman ya. Kalau tadi itu untuk masalah akun ya. Nah kalau untuk masalah subscriber sama jam tayang itu sangat tidak aman. Kan banyak kalau misalkan channel pemula kayak saya banyak yang tawarin, beli aja daripada cari-cari susah lama buat dimones. Itu mereka pakai mode eksternal, yang jelas itu mereka akan simpan di situs web. Yang pertama itu, yang keduanya mereka akan menyimpannya menggunakan aplikasi kayak View atau misalkan View for View gitu ya. Jadi banyak aplikasi tersebut yang mana itu sangat beresiko atau sangat rentan sekali buat akun kita. Contohnya logikanya seperti ini, ketika kita membeli ke seseorang yang bukan yang tidak bisa orang yang tidak bisa kita pegang omongannya gitu ya. Ketika kita beli, misalkan kita beli 10 view misalkan gitu ya, dengan harga sekian misalkan. Nah mereka itu pasti akan ngumpulin dulu poin untuk mengumpulkan 10 view gitu ya, untuk mengumpulkan 10 view. Nah dari 10 view itu mereka akan boost ke akun kita. Misalkan video kita direkomendasikan untuk dapat banyak penonton, mereka akan masuk ke situ. Emang benar penayangan dari video kita ini akan bertambah, tetapi kenapa nggak dari tadi ya? Tadi ya kaca, tadi lupa. Jadi tadi gelap-gelapan gitu. Aduh, itu ada iklan. Ini guys. Jadi jadi sampai mana tadi saya pembeli? Jadi inti nama tidak aman untuk beli viewers atau subscriber, apalagi subscriber nanti juga kalau waktunya dimonetize itu kemungkinan mereka dari pihak YouTube ini akan ngecek akun kita ini bermasalah atau enggak.
dari view-nya normal atau enggak, atau dari subscribernya normal atau enggak, mereka akan cek satu persatu. Ini datanya subscriber dari mana gitu kan, ini datanya penonton viewer dari mana, mereka akan cek satu persatu. Nah gitu. Nah kalau misalkan kita ingin aman untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita harus pelajari dulu tadi itu. Yang pertama, analitik. Kalau misalkan ini buat teman-teman semua ya, kita bisa mengecek di analitik. Kalau misalkan setiap hari itu ada aja yang kita nggak apa-apain tapi penontonnya ngereyeh lah, kalau bahasa Sunda itu apa ya, aya we gitunya hiji dua. Nah kemudian teman-teman lihat, perhatikan itu yang nonton itu sumbernya dari mana, apakah dari rekomendasi ataukah dari nanti namanya teh penonton apa namanya teh, klik nanti jangan kayak lain penonton unik. Hah? Penonton unik. Kalau penonton unik mah bolak-balik dia nonton channel kita. Jadi kan ada dari, pokoknya sumbernya dari mana, dari rekomendasi video ataukah dari klik tayang. Oh ya, klik tayang. Rasio klik tayang. Nah, itu mereka di mana? Kalau misalkan sumbernya dari rekomendasi, nah itu sangat bagus. Karena apa? Kita hanya memerlukan apa namanya ya? 1000 kali tayang dalam waktu 1 hari. Caranya gimana? Jadi gini ya teman-teman, untuk mendapatkan 1000 tayang ini sebenarnya ini 1000 tayang ya teman-teman ya. Jadi caranya seperti ini, kita buat video yang durasinya jangan dulu panjang gitu ya, tapi menarik. Contohnya seperti ini, kita buat thumbnail semenarik mungkin supaya orang itu mau membuka video kita. Yang pertama ini trik ya, trik saya waktu dulu. Jadi kita buat thumbnail untuk menarik orang supaya mau nonton video kita. Nah ketika orang lain itu melihat thumbnail kita, dia klik, karena durasi kita ini tidak panjang, mereka kemungkinan akan nonton itu sampai habis loh gitu ya. Misalkan kita bikin video durasinya 1 menit gitu ya, dengan thumbnail semenarik mungkin, ketika mereka nonton kemungkinan dia akan nonton sampai full itu sangat besar gitu, karena durasinya pendek. Nah setelah itu kemungkinan direkomendasikan itu sangat besar. Nah setelah direkomendasikan video kita walaupun pendek gitu ya, terus kemudian mereka ada yang nyangkut ya atau nyangsang menekan tombol subscriber, subscribe gitu ya. Nah kemungkinan nanti video-video yang lainnya yang durasinya panjang akan ikut disodorkan sama pihak YouTube. Kayak gitu cara kerjanya. Jadi kita bikin, kalau trik saya dulu, bikin video yang pendek, durasi pendek dengan berapa menit? Ya 1 menit atau 2 menit nggak apa-apa gitu ya. Kemudian pakai cover atau thumbnail yang menarik mungkin untuk menarik orang bisa pencet tombol itu. Syukur-syukur kalau misalkan mereka nonton sampai mau habis gitu ya. Gitu. Kalau misalkan agak pebelit ya ampura ya, ampura. Jadi mudah-mudahan ketangkep gitu ya. Jadi gimana menurut ini? Ya cukup dimengerti dan sangat bermanfaat informasinya. Cuman ada satu lagi buat pemula, kadang ada banyak beberapa orang yang susah cari subscribe, tapi tiap jam tertentu suka menghilang, kadang 4 seharinya 10. Itu dari pengaruh apa ya? Kalau misalkan gini, kita analogikan seperti ini ya. Kalau misalkan subscriber kita hilangnya tiba-tiba banyak, nah ini berarti kemungkinan dari sistem YouTube gitu ya. Tapi kalau 1 hari cuma 1, 2, nah ini normal, karena mereka mungkin udah bosan melihat video kita gitu ya. Kalau misalkan video kita ini nontonnya baru apa namanya teh, kalau misalkan video kita kesini-kesininya kurang menarik, kemungkinan unsubscribe itu sangat besar gitu ya. Tapi kalau misalkan tahu-tahu hilangnya banyak, misalkan 1 hari bisa sampai ratusan subscriber hilang atau 50 subscriber hilang, nah ini harus menjadi pertanyaan, kenapa? Biasanya ini masalahnya dari sistem YouTube, karena mendeteksi video kita ini tidak wajar gitu ya. Itu biasanya hasil super sub atau hasil spam. Misalkan kita channel saya nih, misalkan Sunan Aropil, komen ke channelnya Septian, di situ misalkan saling sub dong, misalkan gitu ya, kita saling support misalkan gitu ya. Nah kemudian Septian pun sama, oke sudah dibayar lunas kawan, dengan durasi nontonnya cuma berapa detik gitu ya. Saya nonton video Septian cuma 10 detik, dia pun nonton video saya cuma berapa detik, kemudian kita saling sub. Nah kalau cuma 1 orang seperti itu mungkin nggak ada masalah, tapi kalau seperti itunya sampai puluhan orang atau ratusan orang, nah itu yang jadi masalah.
kemungkinan kalau untuk subscriber channel anak masih ada kayak pengurangan subscribe gitu. pasti, cuman nggak banyak, nggak seperti dulu. Kalau dulu saya pernah support gitu ya lewat Facebook, kita saling amanah, kita saling dukung, jujur aja ya. Emang ada subscriber nambah, tapi ketika kita upload video baru itu nggak ada yang nonton gitu ya teman-teman. Itu karena mereka subscribe ke channel kita ini, subscribe ke channel kitanya ini secara terpaksa. Berbeda kalau orang subscribe ke channel kita ini karena suka gitu ya, karena dia sendiri. Misalkan saya suka ke channelnya Septian, karena jadi setiap kali Septian upload video baru pasti saya akan nonton karena saya suka. Tapi kalau misalkan karena saya secara terpaksa nge-subscribe Septian, ketika Septian upload video baru kemungkinan besar saya tidak akan nonton gitu ya. Jadi itu aja sih intinya mah. Kalau jadi untuk solusinya bagaimana untuk nah, kalau untuk solusinya yang tadi balik lagi gitu ya, jadi kita harus tahu dulu medan tempur. Jadi gini, kita pelajari dulu, balik lagi ke yang pertama itu ya, kita pelajari dulu analitik video di YouTube, kemudian kita perhatikan di situ rasio klik tayang. Rasio klik tayangnya itu kan ada yang besar, misalkan ada yang 10% ke atas atau 25% ke atas. Cari yang tertinggi rasio klik tayangnya ya, nanti dicek di analitik kalian. Rasio klik tayang yang pertama, yang keduanya kan ada ngereyeh lah ya, 1 atau 2 orang yang nonton dalam 1 jam tuh ya. Perhatikan sama teman-teman itu sumbernya nontonnya dari mana. Kalau dari rekomendasi video, nah itu kemungkinan sangat besar gitu ya. Nah sesudah kita tahu ini nih rasio klik tayangnya tinggi, kemudian ada yang nontonnya dari sumber rekomendasi, kita tinggal boost menggunakan apa namanya ya, kalau trik saya itu menggunakan playlist gitu ya teman-teman. Kita menggunakan playlist, jadi saya membuat punya 3 HP atau 4 HP, masing-masing HP itu juga udah jelas beda akun gitu ya. Dari masing-masing akun itu kita buat playlist, kemudian channel yang mau kita bos, video yang mau kita bos, linknya kita simpen di playlist tadi, kita tonton bareng-bareng 3 HP itu. Usahakan setiap kali kita upload video baru ya seperti itu, minimal kita dapat 100 kali tayang lah dalam 1 hari lah minimal. Tapi syukur-syukur bisa tembus 1000 kali tayang. Makanya tadi saya bilang buatlah durasi seminim mungkin dulu. Itu maksudnya supaya dalam waktu 1 hari atau waktu 48 jam bisa tembus 1000 kali tayang dalam 1 hari gitu ya. Kalau misalkan durasinya cuma 1 menit, kan kebayang kalau misalkan 1 jam kita bos gitu, beresnya gimana gitu ya. Tapi kalau cuma 1 menit kita bos kayak gitu, kemungkinan untuk ditonton sangat besar dengan cara playlist itu gitu ya. Gimana, ada ini? Ini cukup untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Nah, kalau sudah cukup ya, mudah-mudahan ini selain bermanfaat untuk keponakan saya, juga untuk buat teman-teman ya, untuk para subscriber, terutama untuk para YouTuber pemula. Saya tidak merasa sangat pintar di sini, cuman ini pengalaman pribadi saya yang saya sharekan kepada keponakan saya, kemudian kepada para teman-teman yang saya hormati, juga para subscriber saya yang telah ngikutin channel ini dari awal sampai saya seperti ini gitu ya. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya. Ya paling gitu aja ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.